Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah masuk berapa hari ini membahas tentang salawat. Selasa, Rabu, Kamis, hari ini ya, Jumat ya. Dan hari inilah hari sebaik-baiknya kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Nanti insya Allah di akhir segmen 1 akan ada hadis yang saudara bisa lihat. Ya, bagaimana keutamaan berselawat di hari Jumat ini. Nah, kita masih tetap akan berselawat kepada Rasulullah 10 kali bareng-bareng di depan layar kaca bersama-sama. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini, gunakan. Ya, anak-anak saudara angkat, taruh di depan layar kaca. Yang pada sakit suruh pada ngumpul di depan layar kaca, kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT dengan membaca selawat 10 kali. Ya, saudara bayangkan kalau ada 10 juta atau 20 juta Muslim di Indonesia yang sedang melihat tayangan kita ini, bisa berlipat-lipat lagi, misalkan 30 juta orang baca 10 salawat, berarti 300 juta salawat pada pagi hari ini dikirimkan buat Rasulullah. Maka Rasulullah nanti ya atas izin Allah SWT mengembalikan salawat ini, dan juga Allah dan para malaikatnya mengembalikan salawat ini kepada kita semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita akan lanjutkan dulu pembahasan kita ya. Kemarin kita sudah membahas ayat yang ke-56 dari surah Al-Ahzab ya. Sekarang kita masuk kepada lanjutan dari ayat yang ke-56. Sudah saudara buka Al-Quranul Karimnya ya? Ayat ke-57 surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Mari pemirsa. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul. La'anahumullahu fid dunya wal akhir wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Wa a'adda lahum 'adzaban muhin. Kita baca dulu pemirsa. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Ayo. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka laknat Allah buat mereka semua di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menjanjikan mereka, membalas mereka dengan azab yang pedih, azab yang sempurna, azab yang mengerikan. Masya Allah. Apa kaitannya dengan salawat pemirsa? Ini adalah ayat ke-57. Ayat ke-56-nya ya. Ayat ke-56-nya kemarin kita sudah bahas tak? Ayat ke-56-nya kemarin sudah kita bahas. Yang innallaha itulah. Masih hafal kan?
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya mereka-mereka yang menghina Allah dan Rasulnya, menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan laknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah akan siapkan buat mereka semua azab yang pedih. Seperti apa nanti ya pembahasan lebih lanjut terkait dengan sholawat, insyaallah kita akan teruskan setelah yang berikut ini lewat. Alhamdulillah pemirsa, kita sedang membahas ayat ke-57 surah Al-Ahzab yang kaitan dengan sholawat. Insyaallah ya, tidak ada di antara kita yang kepengen membuat Allah tersinggung, nggak ada kan? Tidak ada di antara kita yang dengan sengaja membuat Rasulullah menjadi sakit. Insyaallah lah, kita nggak berani juga bermain-main dengan Allah SWT. Tapi ternyata keseharian kita ini yang menyinggung Allah gitu, menghina Allah, sehingga jadilah untuk yang susah ya. Sekarang gini, emak kita yang ngomong sama kita, nah jangan kau jual tanah emak ya. Ini perintah nih, harapan emak kita. Lalu kita ya al-mafhumul mukhalafah, kita melakukan kesebalikannya. Kita melakukan di opposite ya. Kebalikannya kita lakukannya. Kita malah jual tanah ini. Mak kita kira-kira bakalan tersinggung nggak? Mak kita bakalan sakit nggak? Mak kita bakalan marah nggak? Nah, sama nih. Emang sih nggak ada yang berani nantang Allah. Allah, turun sini. Nggak ada yang berani. Tapi ketika ente dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo aja main catur gitu. Ayo aja main gaplek. Ayo aja rapat. Ayo aja kita di tol. Udah tahu jam 11.45, dikit lagi zuhur. Dia malah ngidupin mesin. Malah keluar dari kantor. Ya. Sehingga ketika Allah datang, posisi di tol. Nih ya. Nih saya coba gambarin ya. Ini orang tua kita nih. Ayah ibu kita. Ini saat logikanya nih. Ini nelpon nih ke kita nih anaknya. Kal, iya mak. Ada loh besok pagi jam 8. Ada mak. Ntar mak datang ya. Siap mak. Ya kemana-mana nih. Iya gak kemana-mana insyaallah. Ya udah dah, ntar emak masakin kesukaan kamu deh. Ada ceker ayam. Dari kecil kan demen ceker ayam kan. Makanya lu gak gemuk-gemuk kan. Karena ceker mulu gitu. Maafin emak ya, tapi emak kalau masakin ayam benerannya nggak dimakan sih, demennya ceker doang kan. Nah nostalgia ntar emak bawain deh ceker ayam. Bapak kamu juga tuh, abah tuh udah nyiapin ayam jago kesukaan dia tuh. Ayam jago udah dimandiin sama dia, sampai kedinginan tuh ayam. Emak tanya kenapa dimandiin? Bapak mau kasih hekal. Wah, udah siap nih orang tua nih. Jam 6 gelap-gelap dia udah jalan ke rumahnya Ekal, ke rumah anaknya. Ternyata sampai pintu dikunci. Sampai pintu rumah anaknya dikunci dari luar. Itu tandanya apa? Tandanya si Hekal pergi meninggalkan rumah. Padahal dia udah tahu ayah dan ibunya akan datang. Logika ya, cerita logika.
Bagaimana kalau Anda yang menjadi ayah dan ibunya? Ribut Pak di depan, ribut Bu di depan, ribut para pemirsa di depan. Emang gak ngasih tahu anak lo apa? Kita mau datang jam 8. Udah dikasih tahu, Bah. Kan teleponnya depan Abah. Tapi kenapa dia pergi? Ya, nggak ngerti. Ya, kalau begini gimana? Ya bagaimana? Mana ceker ayam yang bikin? Sakit tuh. Nah, saudara semua dirahmati Allah. Pernahkah kemudian kita memahami bahwa sholat itu adalah kitabam mauquta? Salat itu adalah sebuah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabam mauquta. Jadi sebenarnya waktu salat itu adalah janji Anda, janji saya, janji kita semua dengan Sang Khalik. Hebatnya ini, janji ini adalah janji Allah dengan hambanya. Bukan sekedar orang tua dengan anaknya. Bukan sekedar pimpinan dengan bawahannya. Bukan sekedar seorang adik dengan kakaknya, kakak dengan adiknya. Ini janji antara Allah dan hambanya. Kebayang kakak? 11.45 kita malah nyalain mobil. Ninggalin kita punya kantor untuk urusan dunia kita. Iya kalau kita awas. Enggak set, azan kan sekarang ini jam 12.15. Begitu kan ya umpama. Masih ada setengah jam. Kita mau mampir di Belanono. Supaya ada lewat tengah kita mampir. Kalau begitu bagus. Namanya tetap on planning. Kita mau kuta. Ada lagi nih yang bilang. Ustaz kan sholat lohor sampai 2:30. Ya Allah sampai kapan ente wasalimu taslima. Sampai kapan ente mau benar-benar. Masa orang tua datang. Pintu sih nggak dikunci, tapi nggak ada ini anaknya. Assalamualaikum. Nenek datang, salam, cium tangan, tapi cucu-cucunya. Bapak kamu mana? Lagi ada urusan, katanya suruh tunggu. Pantes kagak? Pantes enggak? Emak ente, bapak ente suruh nunggu ente, janjinya jam 8. Bener sih, sebagai orang tua ya nggak? Nunggu aja anaknya datang. Lalu nongol di jam 10. Bagus dah, nggak disiram ya pakai CKRM tuh bagus. Yang di atas jangan tawa. Mikir. Gimana nih sholat asar kita? Sholat lohornya bagaimana? Sholat maghrib bagaimana? Ketawa doang, nggak mikir. Yang di atas, yang bawah cakep ini cakep. Insyaallah. Mohon maaf pemirsa, ini di atas kan ada kontrol studio ya nggak? Kita biasa udah jadi friend, teman. Ini loh. Anda nih menyinggung Allah gitu. Terus menyinggung Rasulnya di mana? Ketahuan sholat ada qobliyah ba'diyah. Ente langsung begini aja nih. Sholi fardhu zuhri 4 rakaatin. Nggak bener dong. Mesti gimana? Usolli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan. Ada qobliyahnya. Namanya tidak menghina Rasul. Namanya memuliakan Rasul gitu. Ya dah. Lewat dulu yang mau lewat, ya kita masih punya segmen yang berikut. Insya Allah tetap bersama Yusuf Mansur. Alhamdulillah pemirsa, ya saya melakukan contoh-contoh lewat analogi ini untuk menunjukkan bahwa kita ini memang secara tidak sengaja karena kebodohan kita gitu, kita ternyata sudah membuat Allah sepantasnya lah marah buat kita. Yang turun dari Allah itu karunia nikmat, tapi yang naik dari kita ke Allah apa? Catatannya catatan buruk terus. Allah kasih kita kerjaan, Allah kasih kita gaji, tapi kerjaan kita dugem, kerjaan kita mabok, kerjaan kita nongkrong gak keruan. Ngapain? Waktu itu diberikan oleh Allah buat kita semua ngumpulin amal sebaik-baiknya. Karena kita hidup di dunia ini terbatas sementara. Mau ngapain kita? Nah kita belajar kebalikannya. Maka barang siapa yang memuliakan, menghormati, menaati Allah dan Rasulnya, maka kebalikannya apa? Tidak la'anahumullah, tapi ghafarahumullah. Allah akan berikan ampun, Allah akan berikan nikmat di dunia dan akhirat. Bukan kebalikannya. Coba nih, dalam analogi orang tua yang datang kepada anak, tapi anaknya pergi. Orang tua apa nggak nyap-nyap tuh?
Nah kalau sampai kita keucap sama Allah, la'anahumullah, ya selesai itu. Ente usaha nggak ada untungnya, ente kerja nggak ada gajinya, berasa nggak kerja nggak ada gajinya? Nggak usah, saya punya gajinya. Punya gaji, aneh kasih pikiran dikit ya. Oke, Anda bilang Anda punya gaji, fine. Terus gaji itu buat apa? Buat bayar rumah, Ustaz. Rumah kalau masih kredit mau punya siapa? Punya orang, punya bank. Betul nggak? Sebenarnya kita mau apa coba? Kita sehari-hari habis buat bus, buat bensin, buat segala macam. Kalau itu nggak jadi ibadah, sia-sia saudara. Sia-sia. Akhirnya kita punya apa? Begitu masa tua, kita sakit-sakitan. Rumah perlu kita jual. Akhirnya kita numpang di rumah anak ini, rumah anak itu. Nah ini. Punya apa kita coba pikirin? Punya apa? Kita pulang bawa capek doang. Lah anak umullah nih. Ini anginnya ini udah didapat sama orang-orang sekarang. Pulang berjam-jam azab Allah, berupa macetnya Allah, la ilaha illallah. Pada gak sadar apa ini Jakarta diazab sama Allah ini. Apalagi dunia nih kan sebenarnya nih udah ada warning nih. Ya memang sih masih berita ya, perlu nggak apa namanya, masih perlu diteliti lagi kebenarannya. Tapi namanya juga benda langit, ya boleh jatuh kan ke bumi. Kalau emang benar-benar kejadian bagaimana? Ada benda langit jatuh ke bumi, diameternya misalkan sekian besarnya, lalu habislah penduduk bumi. Nah ketentuan itu kan Allah yang datengin. Bagaimana samudra udah emang manusia yang bikin rusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau kita sekarang tidak memuliakan Allah dan Rasulnya, yang wajib ditegakin, ya. Allah nih, ini perkara yang wajib ditegakin. Rasul nih perkara yang sunnah dihidupin, maka kita akan jadi laknat hidup kita ya. Kalau kita tegakin yang wajib dan yang sunnah, maka di sininya akan jadi apa? Wa'adalahum jannah. Allah ngejanjiin ini surga. Kenapa ayat ini direndengin dengan ayat 56? Inilah isinya saudara. Kita tutup sambil kita baca ulang ayat 56 dan 57 ya pemirsa. Saya tukar salawat 10 kali dengan baca ini. Tetap pegang pala anak yang bandel, pegang perut yang belum hamil, pegang bagian-bagian yang pada sakit, tetap. Karena baca Quran itu rahmat, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya mereka-mereka yang menghina Allah dan Rasulnya, menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan laknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan siapkan buat mereka semua azab yang pedih. Seperti apa nanti ya? Pembahasan lebih lanjut terkait dengan salawat, insyaallah kita akan teruskan setelah yang berikut ini lewat. Alhamdulillah pemirsa, kita sedang membahas ayat ke-57 surah Al-Ahzab yang kaitan dengan salawat. Insyaallah ya, tidak ada di antara kita yang kepengen membuat Allah tersinggung, nggak ada kan? Tidak ada di antara kita yang dengan sengaja membuat Rasulullah menjadi sakit. Insyaallah lah, kita nggak berani juga bermain-main dengan Allah SWT. Tapi ternyata keseharian kita ini yang menyinggung Allah itu, menghina Allah, sehingga jadilah untuk yang susah. Ya? Sekarang gini, mak kita yang ngomong sama kita, nah
Jangan kau jual tanah emak ya. Ini perintah nih. Harapan emak kita. Lalu kita, ya, al-mafhumul mukhalafah. Kita melakukan kesebalikannya. Kita melakukan di opposite, ya. Kebalikannya kita lakukannya. Kita malah jual tanah ini. Mak kita kira-kira bakalan tersinggung nggak? Mak kita bakalan sakit nggak? Mak kita bakalan marah nggak? Nah, sama ya. Emang sih nggak ada yang berani nantang Allah. Allah, turun sini. Nggak ada yang berani. Tapi ketika ente dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo aja main catur gitu. Ayo aja main gaplek. Ayo aja rapat. Ayo aja kita di tol. Udah tahu jam 11.45, dikit lagi zuhur. Dia malah ngidupin mesin. Malah keluar dari kantor. Ya. Sehingga ketika Allah datang, posisi di tol. Nih, ya. Nih, saya coba gambarin ya. Ini orang tua kita nih. Ayah ibu kita. Ini saat logikanya nih. Ini nelpon nih ke kita nih anaknya. Kal, iya mak. Ada loh besok pagi jam 8. Ada mak. Ntar mak datang ya. Siap mak. Ya kemana-mana nih. Iya gak kemana-mana insya Allah. Ya udah dah. Ntar emak masakin kesukaan kamu deh. Ada ceker ayam. Dari kecil kan demen ceker ayam kan. Makanya lu gak gemuk-gemuk kan. Karena ceker mulu gitu. Maafin emak ya. Tapi emak kalau masakin ayam benerannya gak dimakan sih. Demennya ceker doang kan. Nah nostalgia ntar emak bawain deh ceker ayam. Bapak kamu juga tuh, abah tuh. Udah nyiapin ayam jago kesukaan dia tuh. Ayam jago udah dimandiin sama dia. Sampai kedinginan tuh ayam. Emak tanya kenapa dimandiin? Bapak mau kasih hekal. Wah, udah siap nih orang tua nih. Jam 6 gelap-gelap dia udah jalan ke rumahnya Ekal, ke rumah anaknya. Ternyata sampai pintu dikunci. Sampai pintu rumah anaknya dikunci dari luar. Itu tandanya apa? Tandanya si Hekal pergi meninggalkan rumah. Padahal dia udah tahu ayah dan ibunya akan datang. Logika ya, cerita logika. Bagaimana kalau Anda yang menjadi ayah dan ibunya? Ribut pak di depan, ribut bu di depan, ribut para pemirsa di depan. Emang gak ngasih tahu anak lo apa? Kita mau datang jam 8. Udah dikasih tahu bah, kan teleponnya depan abah. Tapi kenapa dia pergi? Ya nggak ngerti. Ya kalau begini gimana? Ya bagaimana? Mana ceker ayam yang bikin? Sakit tuh. Nah saudara semuanya dirahmati Allah. Pernahkah kemudian kita memahami bahwa sholat itu adalah kitabam mauquta. Sholat itu adalah sebuah janji kepada Allah Subhanahu wa taala, kitabam mauquta. Jadi sebenarnya waktu sholat itu adalah janji Anda, janji saya, janji kita semua dengan Sang Khalik. Hebatnya nih, janji ini adalah janji Allah dengan hambanya. Bukan sekedar orang tua dengan anaknya. Bukan sekedar pimpinan dengan bawahannya. Bukan sekedar seorang adik dengan kakaknya, kakak dengan adiknya. Ini janji antara Allah dan hambanya. Kebayang kakak? 11.45 kita malah nyalain mobil. Ninggalin kita punya kantor untuk urusan dunia kita. Iya kalau kita awas. Enggak set, azan kan sekarang ini jam 12.15 begitu kan ya umpama.
Masih ada setengah jam. Kita mau mampir di belah nono. Supaya ada lewat tengah, kita mampir. Kalau begitu bagus. Namanya tetap on planning. Kita mau kuta. Ada lagi nih yang bilang, Ustaz, kan sholat lohor sampai setengah 3. Ya Allah, sampai kapan ente wasalimu taslima? Sampai kapan ente mau bener-bener? Masa orang tua datang, pintu sih nggak dikunci, tapi nggak ada ini anaknya. Assalamualaikum. Nenek datang, salam, cium tangan, tapi cucu-cucunya. Bapak kamu mana? Lagi ada urusan, katanya suruh tunggu. Pantes kagak? Pantes enggak? Emak ente, bapak ente suruh nunggu ente, janjinya jam 8. Bener sih, sebagai orang tua ya enggak? Nunggu aja anaknya datang. Lu nongol di jam 10. Bagus dah, nggak disiram ya pakai CKRM tuh, bagus. Yang di atas jangan tawa. Mikir. Di mana nih sholat asar kita, sholat lohornya bagaimana, sholat maghrib bagaimana, ketawa doang, nggak mikir. Yang di atas, yang bawah cakep, ini cakep, insyaallah. Mohon maaf pemirsa, ini di atas kan ada kontrol studio ya, kita biasa udah jadi friend, teman. Ini loh, Anda nih menyinggung Allah gitu, terus menyinggung Rasulnya di mana? Ketahuan sholat ada qobliyah ba'diyah, ente langsung begini aja nih. Sholi fardhu zuhri 4 rakaatin. Nggak bener dong. Mesti gimana? Usolli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan. Ada qobliyahnya. Namanya tidak menghina Rasul. Namanya memuliakan Rasul itu. Ya dah. Lewat dulu yang mau lewat. Ya, kita masih punya segmen yang berikut. Insyaallah tetap bersama Yusuf Mansur. Alhamdulillah pemirsa, ya. Saya melakukan contoh-contoh lewat analogi ini untuk menunjukkan bahwa kita ini memang secara tidak sengaja ya, karena kebodohan kita gitu, kita ternyata sudah membuat Allah sepantasnya lah marah buat kita. Yang turun dari Allah itu karunia nikmat, tapi yang naik dari kita ke Allah apa ya? Catatannya catatan buruk terus. Allah kasih kita kerjaan, Allah kasih kita gaji, tapi kerjaan kita dugem, kerjaan kita mabok, kerjaan kita nongkrong gak keruan. Ngapain? Waktu itu diberikan oleh Allah buat kita semua ngumpulin amal sebaik-baiknya. Karena kita hidup di dunia ini terbatas sementara. Mau ngapain kita? Nah, kita belajar kebalikannya. Maka barang siapa yang memuliakan, menghormati, menaati Allah dan Rasulnya, maka kebalikannya apa? Tidak la'anahumullah, tapi ghafarahumullah. Allah akan berikan ampun, Allah akan berikan nikmat di dunia dan akhirat. Bukan kebalikannya. Coba nih, dalam analogi orang tua yang datang kepada anak tapi anaknya pergi. Orang tua apa nggak nyap tuh? Nah kalau sampai kita keucap sama Allah, la'anahumullah, selesai itu. Ente usaha nggak ada untungnya, ente kerja nggak ada gajinya, berasa nggak kerja nggak ada gajinya? Nggak usah, saya punya gajinya. Punya gaji, Anda kasih pikiran dikit ya. Oke, Anda bilang Anda punya gaji, fine. Terus gaji itu buat apa? Buat bayar rumah, Ustaz. Rumah kalau masih kredit mau punya siapa? Punya orang, punya bank. Betul nggak? Sebenarnya kita mau apa coba? Kita sehari-hari habis buat bus, buat bensin, buat segala macam. Kalau itu nggak jadi ibadah, sia-sia saudara. Sia-sia. Akhirnya kita punya apa? Begitu masa tua, kita sakit-sakitan. Rumah perlu kita jual. Akhirnya kita numpang di rumah anak ini, rumah anak itu, anak ini. Punya apa kita coba pikirin, punya apa? Kita pulang bawa capek doang. Lah anak umullah nih, ini anginnya ini udah didapat sama orang-orang sekarang. Pulang berjam-jam azab Allah, berupa macetnya Allah, la ilaha illallah. Pada gak sadar apa ini Jakarta diazab sama Allah ini. Apalagi dunia nih kan sebenarnya ini udah ada warning nih. Ya memang sih masih berita ya, perlu nggak masih perlu diteliti lagi kebenarannya. Tapi namanya juga benda langit, ya boleh jatuh kan ke bumi. Kalau emang benar-benar kejadian bagaimana? Ada benda langit jatuh ke bumi diameternya misalkan sekian besarnya, lalu habislah penduduk bumi. Nah ketentuan itu kan Allah yang datengin. Bagaimana samudra udah emang manusia yang bikin rusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau kita sekarang tidak memuliakan Allah dan Rasulnya yang wajib dia tegakin, ya,
Allah nih, ini perkara yang wajib ditegakin. Rasul nih, perkara yang sunnah dihidupin. Maka kita akan jadi lakna hidup kita. Ya, kalau kita tegakin yang wajib dan yang sunnah, maka di sininya akan jadi apa? Wa'adda lahum jannah. Allah ngejanjiin nih surga. Kenapa ayat ini direndengin dengan ayat 56? Inilah isinya, saudara. Kita tutup sambil kita baca ulang ayat 56 dan 57. Ya, pemirsa, saya tukar salawat 10 kali dengan baca ini. Tetap pegang pala anak yang bandel, pegang perut yang belum hamil, pegang bagian-bagian yang pada sakit, tetap. Karena baca Quran itu rahmat, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah tahu ayah dan ibunya akan datang. Logika ya, cerita logika. Bagaimana kalau anda yang menjadi ayah dan ibunya? Ribut pak di depan, ribut bu di depan, ribut para pemirsa di depan. Emang gak ngasih tahu anak dulu apa? Kita mau datang jam 8. Udah dikasih tahu, bah. Kan teleponnya depan abah. Tapi kenapa dia pergi? Ya, nggak ngerti. Ya, kalau begini gimana? Ya bagaimana? Mana ceker ayam yang bikin? Sakit tuh. Nah, saudara semua dirahmati Allah. Pernahkah kemudian kita memahami bahwa sholat itu adalah kitabam mauquta? Salat itu adalah sebuah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitabam mauquta. Jadi sebenarnya waktu salat itu adalah janji Anda, janji saya, janji kita semua dengan Sang Khalik. Hebatnya nih, janji ini adalah janji Allah dengan hambanya. Bukan sekedar orang tua dengan anaknya. Bukan sekedar pimpinan dengan bawahannya. Bukan sekedar seorang adik dengan kakaknya, kakak dengan adiknya. Ini janji antara Allah dan hambanya. Kebayang kagak? 11.45 kita malah nyalain mobil. Ninggalin kita punya kantor untuk urusan dunia kita. Iya kalau kita awas. Enggak set, azan kan sekarang ini jam 12.15. Begitu kan ya umpama. Masih ada setengah jam. Kita mau mampir di Belanono. Supaya ada lewat tengah kita mampir. Kalau begitu bagus. Namanya tetap on planning. Kita mau kuta. Ada lagi yang bilang, Ustaz kan sholat lohor sampai 2:30. Ya Allah sampai kapan ente wasalimu taslima. Sampai kapan ente mau benar-benar. Masa orang tua datang. Pintu sih nggak dikunci, tapi nggak ada ini anaknya. Assalamualaikum. Nenek datang, salam, cium tangan, tapi cucu-cucunya. Bapak kamu mana? Lagi ada urusan, katanya suruh tunggu. Pantes kagak? Pantes enggak? Emak ente, bapak ente suruh nunggu ente, janjinya jam 8. Bener sih, sebagai orang tua ya nggak? Nunggu aja anaknya datang. Lalu nongol di jam 10. Bagus dah, nggak disiram ya pakai CKRM tuh bagus. Yang di atas jangan tawa. Mikir. Gimana nih sholat asar kita? Sholat lohornya bagaimana? Sholat maghrib bagaimana? Ketawa doang, nggak mikir. Yang di atas, yang bawah cakep ini cakep. Mohon maaf pemirsa, ini di atas kan ada kontrol studio ya nggak? Kita biasa udah jadi friend, teman. Ini loh.
Anda nih menyinggung Allah gitu. Terus menyinggung Rasulnya di mana? Ketahuan sholat ada qobliyah ba'diyah. Ente langsung begini aja nih. Sholli fardhu zuhri arba rakaatin. Nggak bener dong. Mestinya gimana? Oh sholli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan. Ada qobliyahnya. Namanya tidak menghina Rasul. Namanya memuliakan Rasul gitu. Ya dah. Lewat dulu yang mau lewat, ya. Kita masih punya segmen yang berikut. Insya Allah tetap bersama Yusuf Mansur. Alhamdulillah pemirsa, ya. Saya melakukan contoh-contoh lewat analogi ini untuk menunjukkan bahwa kita ini memang secara tidak sengaja ya, karena kebodohan kita gitu. Kita ternyata sudah membuat Allah sepantasnya lah marah buat kita. Yang turun dari Allah itu karunia nikmat, tapi yang naik dari kita ke Allah apa? Catatannya catatan buruk terus. Allah kasih kita kerjaan, Allah kasih kita gaji, tapi kerjaan kita dugem, kerjaan kita mabok, kerjaan kita nongkrong gak keruan. Ngapain? Waktu itu diberikan oleh Allah buat kita semua ngumpulin amal sebaik-baiknya. Karena kita hidup di dunia ini terbatas sementara. Mau ngapain kita? Nah kita belajar kebalikannya. Maka barang siapa yang memuliakan, menghormati, menaati Allah dan Rasulnya, maka kebalikannya apa? Tidak la'anahumullah, tapi ghafarahumullah. Allah akan berikan ampun, Allah akan berikan nikmat di dunia dan akhirat. Bukan kebalikannya. Coba nih, dalam analogi orang tua yang datang kepada anak, tapi anaknya pergi. Orang tua apa nggak nyap-nyap tuh? Nah kalau sampai kita keucap sama Allah la'anahumullah, ya selesai itu. Ente usaha nggak ada untungnya, ente kerja nggak ada gajinya. Berasa nggak kerja nggak ada gajinya? Nggak usah, saya punya gajinya. Punya gaji, aneh kasih pikiran dikit ya. Oke, Anda bilang Anda punya gaji, fine. Terus gaji itu buat apa? Buat bayar rumah Ustaz. Rumah kalau masih kredit mau punya siapa? Punya orang, punya bank. Betul nggak? Sebenarnya kita mau apa coba? Kita sehari-hari habis buat bus, buat bensin, buat segala macam. Kalau itu nggak jadi ibadah, sia-sia saudara. Sia-sia. Akhirnya kita punya apa? Begitu masa tua, kita sakit-sakitan. Rumah perlu kita jual. Akhirnya kita numpang di rumah anak ini, rumah anak itu, anak ini. Punya apa kita coba pikirin? Punya apa? Kita pulang bawa capek doang. Lah anak umullah nih. Ini anginnya ini udah didapat sama orang-orang sekarang. Pulang berjam-jam azab Allah berupa macetnya Allah la ilaha illallah. Pada gak sadar apa ini Jakarta diazab sama Allah ini. Apalagi dunia nih kan sebenarnya nih udah ada warning nih. Ya memang sih masih berita ya, nggak apa namanya, masih perlu diteliti lagi kebenarannya. Tapi namanya juga benda langit, ya boleh jatuh kan ke bumi. Kalau emang benar-benar kejadian bagaimana? Ada benda langit jatuh ke bumi, diameternya misalkan sekian besarnya, lalu habislah penduduk bumi. Nah ketentuan itu kan Allah yang datengin. Bagaimana samudra udah emang manusia yang bikin rusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau kita sekarang tidak memuliakan Allah dan Rasulnya, yang wajib ditegakin, ya. Allah nih, ini perkara yang wajib ditegakin. Rasul nih, perkara yang sunnah dihidupin. Maka kita akan jadi laknat hidup kita. Ya. Kalau kita tegakin yang wajib dan yang sunnah, maka di sininya akan jadi apa? Wa'adda lahum jannah. Allah ngejanjiin ini surga. Kenapa ayat ini direndengin dengan ayat 56? Inilah isinya saudara. Kita tutup sambil kita baca ulang ayat 56 dan 57. Ya pemirsa, saya tukar salawat 10 kali dengan baca ini. Tetap pegang pala anak yang bandel, pegang perut yang belum hamil, pegang bagian-bagian yang pada sakit, tetap. Karena baca Quran itu rahmat, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di atas yang bawah cakep ini, cakep insyaallah. Mohon maaf pemirsa, ini di atas kan ada kontrol studio ya. Kita biasa udah jadi friend, teman. Ini loh, Anda nih menyinggung Allah gitu. Terus menyinggung Rasulnya di mana? Ketahuan sholat ada qobliyah ba'diyah. Ente langsung begini aja nih. Sholi fardhu zuhri arba rakaatin. Nggak bener dong. Mesti gimana? Usolli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan. Ada qobliyahnya. Namanya tidak menghina Rasul. Namanya memuliakan Rasul gitu. Ya dah. Lewat dulu yang mau lewat ya. Kita masih punya segmen yang berikut. Insyaallah tetap bersama Yusuf Mansur. Alhamdulillah pemirsa ya. Saya melakukan contoh-contoh lewat analogi ini untuk menunjukkan bahwa kita ini memang secara tidak sengaja ya, karena kebodohan kita gitu. Kita ternyata sudah membuat Allah sepantasnya lah marah buat kita. Yang turun dari Allah itu karunia, nikmat, tapi yang naik dari kita ke Allah apa? Catatannya catatan buruk terus. Allah kasih kita kerjaan, Allah kasih kita gaji, tapi kerjaan kita dugem, kerjaan kita mabok, kerjaan kita nongkrong gak keruan. Ngapain? Waktu itu diberikan oleh Allah buat kita semua ngumpulin amal sebaik-baiknya. Karena kita hidup di dunia ini terbatas sementara. Mau ngapain kita? Nah kita belajar kebalikannya. Maka barang siapa yang memuliakan, menghormati, menaati Allah dan Rasulnya, maka kebalikannya apa? Tidak la'anahumullah, tapi ghafarahumullah. Allah akan berikan ampun, Allah akan berikan nikmat di dunia dan akhirat. Bukan kebalikannya. Coba nih, dalam analogi orang tua yang datang kepada anak tapi anaknya pergi. Orang tua apa nggak nyap tuh? Nah kalau sampai kita keucap sama Allah la'anahumullah, selesai itu. Ente usaha nggak ada untungnya, ente kerja nggak ada gajinya. Berasa nggak kerja nggak ada gajinya? Enggak usah, saya punya gajinya. Punya gaji, Anda kasih pikiran dikit ya. Oke, Anda bilang Anda punya gaji, fine. Terus gaji itu buat apa? Buat bayar rumah Ustaz. Rumah kalau masih kredit mau punya siapa? Punya orang, punya bank. Betul nggak? Sebenarnya kita mau apa coba? Kita sehari-hari habis buat bus, buat bensin, buat segala macam. Kalau itu nggak jadi ibadah, sia-sia saudara. Sia-sia. Akhirnya kita punya apa? Begitu masa tua, kita sakit-sakitan. Rumah perlu kita jual. Akhirnya kita numpang di rumah anak ini, rumah anak itu, anak ini. Punya apa kita coba pikirin? Punya apa? Kita pulang bawa capek doang. Lah anak umullah nih. Ini anginnya ini udah didapat sama orang-orang sekarang. Pulang berjam-jam azab Allah berupa macetnya Allah la ilaha illallah. Pada gak sadar apa ini Jakarta diazab sama Allah ini. Apalagi dunia nih kan sebenarnya nih udah ada warning nih. Ya memang sih masih berita ya, perlu masih perlu diteliti lagi kebenarannya. Tapi namanya juga benda langit, ya boleh jatuh kan ke bumi. Kalau emang benar-benar kejadian bagaimana? Ada benda langit jatuh ke bumi diameternya misalkan sekian besarnya, lalu habislah penduduk bumi. Nah ketentuan itu kan Allah yang datengin. Bagaimana samudra udah emang manusia yang bikin rusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau kita sekarang tidak memuliakan Allah dan Rasulnya yang wajib ditegakin, ya. Allah nih, ini perkara yang wajib ditegakin. Rasul nih, perkara yang sunnah dihidupin. Maka kita akan jadi laknat hidup kita. Ya. Kalau kita tegakin yang wajib dan yang sunnah, maka di sininya akan jadi apa? Wa'adda lahum jannah. Allah ngejanjiin ini surga. Kenapa ayat ini direndengin dengan ayat 56? Inilah isinya saudara. Kita tutup sambil kita baca ulang ayat 56 dan 57. Ya pemirsa, saya tukar salawat 10 kali dengan baca ini. Tetap
pegang kepala anak yang bandel, pegang perut yang belum hamil, pegang bagian-bagian yang pada sakit, tetap karena baca Quran itu rahmat, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam analogi orang tua yang datang kepada anak tapi anaknya pergi. Orang tua apa nggak nyap tuh? Nah kalau sampai kita keucap sama Allah la'anahumullah, selesai itu. Ente usaha nggak ada untungnya, ente kerja nggak ada gajinya, berasa nggak kerja nggak ada gajinya? Nggak usah, saya punya gajinya. Punya gaji, aneh kasih pikiran dikit ya. Oke, Anda bilang Anda punya gaji, fine. Terus gaji itu buat apa? Buat bayar rumah, Ustaz. Rumah kalau masih kredit mau punya siapa? Punya orang, punya bank. Betul nggak? Sebenarnya kita mau apa coba? Kita sehari-hari habis buat bus, buat bensin, buat segala macam. Kalau itu nggak jadi ibadah, sia-sia saudara. Sia-sia. Akhirnya kita punya apa? Begitu masa tua, kita sakit-sakitan. Rumah perlu kita jual. Akhirnya kita numpang di rumah anak ini, rumah anak itu, anak ini. Punya apa kita coba pikirin? Punya apa? Kita pulang bawa capek doang. La'anahumullah nih. Ini anginnya ini udah didapat sama orang-orang sekarang. Pulang berjam-jam azab Allah berupa macetnya Allah, la ilaha illallah. Pada gak sadar apa ini Jakarta diazab sama Allah ini. Apalagi dunia nih kan sebenarnya nih udah ada warning nih. Ya memang sih masih berita ya, nggak apa namanya, masih perlu diteliti lagi kebenarannya. Tapi namanya juga benda langit, ya boleh jatuh kan ke bumi. Kalau emang benar-benar kejadian bagaimana? Ada benda langit jatuh ke bumi, diameternya misalkan sekian besarnya, lalu habislah penduduk bumi. Nah ketentuan itu kan Allah yang datengin. Bagaimana samudra udah emang manusia yang bikin rusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau kita sekarang tidak memuliakan Allah dan Rasulnya yang wajib ditegakin, ya? Allah nih, ini perkara yang wajib ditegakin. Rasul nih, perkara yang sunnah dihidupin. Maka kita akan jadi laknat hidup kita. Ya, kalau kita tegakin yang wajib dan yang sunnah, maka di sininya akan jadi apa? Wa'adda lahum jannah. Allah ngejanjiin ini surga. Kenapa ayat ini direndengin dengan ayat 56? Inilah isinya saudara. Kita tutup sambil kita baca ulang ayat 56 dan 57. Ya pemirsa, saya tukar salawat 10 kali dengan baca ini. Tetap pegang kepala anak yang bandel, pegang perut yang belum hamil, pegang bagian-bagian yang pada sakit, tetap karena baca Quran itu rahmat, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini Jakarta diazab sama Allah ini?
Apalagi dunia nih kan sebenarnya nih udah ada warning nih. Ya memang sih masih berita ya, nggak apa namanya, masih perlu diteliti lagi kebenarannya. Tapi namanya juga benda langit, ya boleh jatuh kan ke bumi. Kalau emang benar-benar kejadian bagaimana? Ada benda langit jatuh ke bumi, diameternya misalkan sekian besarnya, lalu habislah penduduk bumi. Nah ketentuan itu kan Allah yang datengin. Bagaimana samudra udah emang manusia yang bikin rusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau kita sekarang tidak memuliakan Allah dan Rasulnya, yang wajib dia tegakin, ya? Allah nih, ini perkara yang wajib ditegakin. Rasul nih, perkara yang sunnah dihidupin. Maka kita akan jadi laknat hidup kita. Ya, kalau kita tegakin yang wajib dan yang sunnah, maka di sininya akan jadi apa? Wa'adalahum jannah. Allah ngejanjiin nih surga. Kenapa ayat ini direndengin dengan ayat 56? Inilah isinya saudara. Kita tutup sambil kita baca ulang ayat 56 dan 57. Ya pemirsa, saya tukar salawat 10 kali dengan baca ini. Tetap pegang pala anak yang bandel, pegang perut yang belum hamil, pegang bagian-bagian yang pada sakit, tetap. Karena baca Quran itu rahmat, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita akan jadi laknat hidup kita. Ya, kalau kita tegakin yang wajib dan yang sunnah, maka di sininya akan jadi apa? Wa'adalahum jannah. Allah ngejanjiin nih surga. Kenapa ayat ini direndengin dengan ayat 56? Inilah isinya saudara. Kita tutup sambil kita baca ulang ayat 56 dan 57. Ya, pemirsa, saya tukar salawat 10 kali dengan baca ini. Tetap pegang pala anak yang bandel, pegang perut yang belum hamil, pegang bagian-bagian yang pada sakit, tetap. Karena baca Quran itu rahmat, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang bagian-bagian yang pada sakit, tetap. Karena baca Quran itu rahmat, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim.
Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pemirsa yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bersedekah di jalan Allah. Insyaallah saya tunggu di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di www.yusufmansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mansur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.